Tes tes tes. Eh, oke. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Aryo Juniarto dari UT Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas ketiga, tugas algoritma pemrograman tugas ketiga ya. Soalnya di sini teman-teman bisa lihat ya, buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array. Dalam kasus berikut, golongan golongan A, gaji, segala macam, pakai array, gini teman-teman. Oke, pertama-pertama kita buka Java-nya dulu, teman-teman. Di sini saya pakai GUI dari IntelliJ yang ini, main.java. Oke, yang pertama kita harus deklarasi array-nya dulu. Kita harus deklarasi array-nya dulu ya. Kita coba pakai ini, integer. Oke, integer. Eh, kayak gini teman-teman ya. Integer gaji. Gajinya itu ada 5 juta, 6 juta 500, 9 juta 500. Oke. Gajinya itu ada 5 juta. Oke. Tua, 6 juta 500 sih. Kelebihan. 5, 1, 2, 3, 4, 6 juta 500 sama 9 juta 500 ya. Oke. Kita kasih titik koma ya teman-teman. Habis itu integer lagi. Integer persen lembur ya. Ada 30, 32, 34, 36, 38. Oke, kelipatan 2 semua. Ada 30, 32, 34, 36, 38. Salah dia. Pakai kolom kurawal kalau array itu ya. Oke, habis udah input deklarasi array-nya, kita bikin komen lagi untuk input golongannya ya teman-teman. Kita kasih komen. Terus kita kasih scanner ya. Scanner input scanner input new scanner next in ya teman-teman. Sistem in bukan next in. Next in nanti kalau misalkan mau dimasukin, sistem in maksudnya. Oke. Habis itu input golongan sistem so, so kayak gini print, tapi print aja ya biar tar ngisinya ke samping ya. Kalau misalkan print line itu tar ngisinya di bawah line. Salah. Oke. Masukkan golongan. Oke. A atau B atau C.
Oke, terus untuk golongannya inter eh string ya teman-teman. String harus pakai yang gede. String eh, golongan itu sama dengan input. Next. Oke, kita udah buat golongannya ntar jadi kita bisa ngisi gitu golongannya A, B atau C gitu teman-teman. Oke, habis itu kita deklarasi lagi untuk gaji pokoknya. Gaji pokok. Oke, untuk gaji pokoknya kita kasih integer gaji pokok gaji pokoknya itu kasih kita nol dulu ya teman-teman. Terus habis itu kita bikin apa namanya if statement ya. If golongan kecil aja biar sama-sama kecil. If golongan golongan itu golongan oke golongan itu sama dengan A ini teman-teman ya, maka oke maka gaji pokok itu sama dengan gaji array ke 0. Maksudnya kalau golongan itu golongan A, bentar ini kurang. Nah, kalau misalkan itu golongannya A, ini teman-teman ya, kalau misalkan golongannya itu A, ini kalau misalkan golongannya A, maka gaji pokoknya itu ada di array gaji di indeks ke 0. Jadinya kalau misalkan golongannya itu A, golongannya A berarti gajinya itu ada di array gaji di indeks ke 0 berarti 5 juta ini teman-teman. A itu ada di gaji indeks 0. Gaji gaji indeks ke 0 yang ini teman-teman yang 5 juta gitu. Oke. Terus habis itu kita kasih else if lagi ya. Else if golongannya itu golongannya golongannya itu sama dengan B ya gini teman-teman maka gaji pokoknya itu sama dengan gaji indeks ke 1. Jadi kalau misalkan yang B, kalau misalkan ininya apa golongan B itu ada di gaji, ada di array gaji indeksnya ke 1. Jadinya 0 1 2 bukan 1 2 3 ya teman. Jadi 0 1 2 gitu ya teman-teman ya. Jadinya ini gaji ke 1 berarti yang urutan kedua ini nih yang 6.500.000. Oke. Habis itu kasih else if lagi. Ah,
else if kalau gaji golongannya itu C. Golongannya itu C, maka gaji pokoknya itu ada di gaji pokok itu sama dengan gaji indeks kedua. Ini teman-teman. Jadi kalau misalkan golongannya C itu gaji pokoknya itu ada di gaji pokoknya itu ada di area gaji yang ini indeks kedua. Jadi 9.500.000 gitu, teman-teman. Oke. Habis itu kasih else lagi karena ini else kasih else kita kasih kurung perawalannya else else-nya itu uh, ini teman-teman. Kalau misalkan nggak ada golongan tidak ditemukan gitu, jangan lupa kita kasih ininya ya teman-teman perawalannya karena kalau misalkan else terus pakai kurung perawalan juga. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, untuk if conditionnya udah kelar, kita sekarang bikin gaji lembur teman-teman. Oke, kita kasih gaji lembur. Sebentar. Gaji lembur. Oke. Ini input golongan gaji pokok segala macam udah kelar ya. Ya udah ke bawahnya biar enak. Nah, gaji lembur. Oke, gaji lembur kita kasih integer. Gaji lembur itu kita sama dengan 0 dulu ya teman-teman. Habis itu kita bikin if-nya lagi. If sebentar. If gaji jam lembur. Oh, kita nentuin jam lemburnya dulu, teman-teman. Salah. Iya, nggak ada parameter. Jam lembur dulu. Ini teman-teman, oke. Jam lembur. Untuk jam lemburnya kita shout aja. Shout, boom, print, print gini. Oke, terus kasihin bur sama dengan itu sama dengan input next in ya teman-teman. Ini kayak gini, oke. Untuk itu untuk nentuin jam lemburnya. Terus habis itu kita habis jam lembur kita bikin gaji lembur.
gaji lembur oke. Habis udah mentok juga gaji lembur. Oke, gaji lembur oke, kita kasih integer. Gaji lembur itu kita kasih aja 0. Habis itu if jam lembur itu sama dengan 1. Jam lemburnya itu nggak ada ya, 0 sama dengan 0. eh Kalau misalkan jam lembur itu sama dengan 0, oke, berarti gaji lembur itu sama dengan gaji pokok dikali 0. Mana bintang? Kasih ginian. Ah, terus else if jam lembur sama dengan jam lembur itu sama dengan 1, maka gaji lembur itu sama dengan gaji pokok salah. Persen lembur maksudnya yang ini ya teman-teman, yang ini persen lembur salah. Persen lembur ke 0, berarti yang pertama dikali, halah 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 halah, dikali mana, kali gaji pokok dibagi, salah, harusnya gini teman-teman. Kalau misalkan jam lembur itu 1, maka gaji lemburnya itu adalah gaji pokok boom dikali, mana bintang nih, kali persen lembur indeks ke 0, itu habis itu ntar kita bagi sama 100 tuh teman-teman. Oke, apa lagi yang salah, nggak ada lah. Oke, terus else if lagi boom, ini taruh bawah aja. Nah, kalau jam lembur jam lembur itu sama dengan 2, jam lembur itu masuk ke golongan 2, maka gaji lembur itu sama dengan gaji pokok dikali persen lembur indeks ke 1, habis itu dibagi sama 100. Else if lagi
jam lemburnya itu sama dengan 3, maka gaji lemburnya itu sama dengan gaji pokok dikali persen lembur indeks kedua bagi 100. Rapi. Nah, itu teman-teman. Oke, sampai lebih dari 5 lah pokoknya kita bikin yang keempat. Ya, ya. Else if terus jam lemburnya itu sama dengan 4, 0, 1, 2, 3, 4, oke. Maka gaji lemburnya itu sama dengan gaji pokok kali mana kali persen lembur indeks ketiga, habis itu kita bagi 100, lupa titik koma. Oke. Oke, habis itu kita else if lagi. Ya. Oke, kalau jam lemburnya itu ya, jam lemburnya itu lebih dari 5, maka gaji lemburnya itu gaji pokok mana kali persen lembur indeks keempat kayak gini teman-teman. Oke, agak panjang nih emang ini perumusan untuk persenannya. Terus habis itu kasih else ya teman-teman, karena udah kelar ya. Else so, oke, ini teman-teman. Bam. Kayak gini. Habis itu eh habis itu udah kelar. Gaji lembur udah ya, jam lembur udah. Habis itu kita hitung apa namanya, hitung persenannya, apa totalnya kalau misalkan dia ikut lembur ya teman-teman. Kita kasih integer penghasilan bersih aja lah. Penghasilan bersih itu kita kasih itu gaji pokok plus gaji lembur ya teman-teman. Gitu. Terus ini kita kasih komen aja ya. Hasil gaji bersih. Terus habis itu kita kasih komen lagi buat apa namanya, untuk apa ya, untuk tampilin di konsolnya gitu teman-teman ya, menampilkan output lah namanya, menampilkan output. Terus habis itu show alah
So, gaji golongan kita misalkan South print line-nya eh golongan terus South lagi gaji pokok itu oh gaji lembur itu gaji lembur terus ada hari banget banyak banget bro. Habis gaji lembur jam lembur dulu dong harusnya ya. Habis golongan gaji pokok jam dulu gaji lembur terus penghasilan bersih itu tambah penghasilan bersih kayak gini teman-teman. Oke, kita coba moment of truth. Oke, masukkan golongan kita coba ya teman-teman ya. Oke, uh golongannya coba kita lihat CA. Oke, golongan tidak ditemukan. What the? Golongan ditemukan. Loh. Bentar teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi salahnya itu ada di ini teman-teman ya. Tadi untuk golongannya tipe datanya string, tapi gara-gara ininya cuma satu huruf doang, makanya harusnya pakai char bukan string. Makanya tadi ada error gitu. Jadi kalau misalkan tadi udah diganti ya sama char ya, maksudnya karakter ya. Jadi cuma satu huruf doang. Jadi ini udah bisa jalan. Tadi saya coba pasukan golongan A terus jam lembur 1 itu golongannya itu A, gaji pokoknya itu 5 juta, sama ya teman-teman. Gajinya itu 5 juta, terus jam lemburnya itu 1, penghasilan bersihnya 6.500.000.
6.500.000. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oke, misalkan masuk golongan B, misalkan ya B, ya kan. Terus jam lemburnya misalkan 3 jam, kan. Terus keluar tuh golongan B, gaji pokoknya 6.500.000 yang ini ya teman-teman ya. Terus jam lemburnya 3, maksudnya 3 jam gitu. Gaji lemburnya itu 2.210.000. Terus penghasilan bersihnya jadi 8.710.000 gitu teman-teman. Bisa lagi di run lagi misalkan coba misalkan yang C ya, yang paling mahal gajinya, yang paling gede gajinya. Terus kita misalkan yang gajinya C ini misalkan gajinya 6 jam gitu. Nah, misalkan kita kasih 5 jam dulu ya, 5 jam. Nah, pendapatannya kan 13 11 ya penghasilan. Penghasilan bersihnya kan 13 11 gitu. Misalkan kita coba run lagi, masukinnya sama-sama C ya, sama-sama C teman-teman. Terus misalkan 6. Nah, sama. Hasilnya sama 13 11 karena codingannya ini teman-teman nih, lebih dari 5. Jadi 5 6 7 8 9 10 itu bakal dapat dapat 38% gitu teman-teman. Jadi 5 jam ke atas itu dapatnya segini 38% gitu teman-teman. Oke. Sekian dulu videonya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Kalau misalkan ada keliru atau ada tambahan bisa di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Aryo Junior Wicaksono dari UT Jakarta jurusan Sistem Informasi. Terima kasih semuanya.